Ayo Ustadz balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha wa nadaba ilai wa harrama sifaha wa aw'ada al-adzaba al-alima alai. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahu maulanal azim. Para bunda solihat jamaah taklim Rumil Al-Hilyah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakunallah. Yang sama-sama kita hormati selaku Sohibatul Bait Umi Haja Vera ya, beserta keluarga besarnya serta kepengurusan dari Rumil Al-Hilyah. Kalau tadi MC melontarkan satu pantun dan sengaja buat nantang saya, nggak apa-apa, kita bales ya. Ngelihat koramil saat di Mekah, ngemil opak dan korma, taklim Rumil terus makin barokah karena terus makin kompak dan istiqomah. Kalau baru satu sama dong namanya. Iya ya. Nah, yang kedua dari saya pribadi, Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak lagi. Salam silaturahim dari Al-Fakir Taufikur Rahman. Semoga semuanya jamaah Rumil terus panjang umur, murah rezeki. 21 udah. Iya. Boleh tambah lagi. Kuncian nih, kuncian buat yang tadi nantang. Iya, biar ke depan makin termotivasi. Nih pantun baru juga sekarang, tapi bukan karena saya benci, karena sayang. Iya, buat siapa saja, terutama yang tadi nantang. Iya, sederhana. Kuncian dari saya, ngajak nyonya makan duren. Cakapnya mana? Ngajak nyonya makan duren lewat jalan layang arah Celilitan. MC memang pantunnya keren, tapi sayang masih megang catatan. Tuh 31 udah tuh. Iya tuh. Iya, jangan marah, ini bukan karena saya ngomong gitu, jadi biar makin ke depan makin termotivasi lagi. Insya Allah kerudung merah pada tak berkacamata, ndak pernah ada marah di antara kita. Iya. Iya tuh 41 udah tuh. Ya Allah. Nah, kita ngaji para bunda solihat ya. Saya sebelumnya minta maaf nanti kalau mungkin banyak kalam, bukan maksud menggurui, tapi sama-sama kita belajar. Apalagi tema kita hari ini, Masya Allah. Apa tadi temanya? Menghadirkan surga dalam rumah tangga ya. Para bunda solihat rahimakunallah, kenapa kita nggak menemukan surga dalam rumah tangga kita? Kenapa banyak rata-rata terjadi begitu berumah tangga padahal sebelum nikah ya Allah mesranya itu dunia kayak milik dia berdua. Kesono kemari ayang, yayang, my honey, my darling, situ modar kita eling tuh. Lah iya, Masya Allah, beneran bunda.
Ya banyak kejadian begitu ya. Ya Allah ya Rabbi, ternyata begitu sudah berumah tangga terjadi yang dialami percis kayak lagu Bang Haji Roma. Ini ya beneran. Surga yang engkau janjikan, neraka manis yang engkau katakan, pahit yang apalah jurusan lagu loh. Iya, jadi yang terjadi ternyata bukan surga. Kenapa? Percis yang kayak di Indosiar, ku menangis. Nah, jangan ya. Nah para bunda rahimakumullah, biar betul-betul surga yang kita dapatkan di rumah tangga, jadi bahasanya mah surga sebelum surga. Karena surga entar ada yang kekal abadi, ada surga yang sifatnya memang sementara. Kenapa? Karena kita masih di rumah tangga, masih di dunia. Nah bunda, tips yang pertama, niatkan nikah itu ibadah ya. Niatkan nikah itu ibadah. Buat siapa? Ya buat kita, suami dan istri. Sekarang saya mau tanya dulu para bunda, mau yang buat suami dulu apa buat yang istri dulu? Istri. Gimana nggak ibadah bunda? Ya Allah ya Rabbi, bukan kata saya, kata Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Uqudul Zen fi Huquqi Zaujain. Ini kitab tipis tapi luar biasa. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren, hampir 99% itu santriat pasti diajarkan sama bunyainya kitab tersebut ya. Makanya saya juga di rumah pengajian yang ada ibu-ibu, sekarang belum mulai lagi setelah corona, itu kitabnya nggak tinggi-tinggi, Uqudul Zen fi Huquqi Zaujain, itu bisa dipakai. Masya Allah ya. Apa ibadahnya? Contoh bunda rahimakumullah, jadi begitu menikah dengan suami, Allahu Akbar, Siti Aisyah, mohon maaf, Siti Fatimah pernah mengalami. Apa kata ayahandanya Rasulullah? Aku dengar kamu kemarin ada cekcok sama suami. Iya ya ayahanda. Udah clear, udah minta maaf, udah. Kenapa ya Rasulullah? Aku dengar beritanya begitu. Ya Fatimah, binti kamu aku, Fatimah binti Rasulullah, sekiranya dalam kondisi suami kamu marah, murka, lantas ajal kamu Allah panggil, walaupun abah kamu Rasulullah, jangankan sorga, baunya pun gak akan Allah berikan. Ya Fatimah, sekiranya Allah memerintahkan untuk seorang hamba boleh bersujud dengan hamba, maka aku perintahkan untuk seorang istri sujud hormat sama suami. Itu kepada anaknya sendiri bunda. Rasulullah begitu tegasnya. Kenapa? Karena begitu sudah menikah, di mana keridoan daripada suami itulah pembuka sorga yang abadi kelak di akhirat untuk seorang istri. Nih contoh bunda, minum nih, hal yang ringan ya. Sambil tadi niat ibadah bunda, kita lama-lama nikah. Saya mau nanya, nikah itu berapa huruf? Hah? Bahasa Cinere apa bahasa Arab nikah? Hah? Oke, yuk kita sebutin dah. Tolong yang bilang 5 sama 7 dengerin baik-baik nih. 1 nun, 2 kaf, 3 alif hamzah, 4 ha. Mana yang bilang 5 tadi? Ya, berapa huruf? 4. Ini ngomong-ngomong udah lama-lama berumah tangga, udah tahu belum tuh mana huruf per hurufnya? Halo, baru nikah ya? Sekarang gimana kita mau menikmati pernikahan kalau kita nggak tahu tuh Monas? Oh ternyata Monas itu emas ya. Harus tahu dulu. Ya, oh nikah itu dan mananya nggak sembarangan. Jadi 4 huruf ini ulama memaknakan luar biasa. Ada berapa huruf bunda? 4. Ini nunnya
tadi jadi ibadah buat suami, buat istri. Kenapa? Karena kata ulama fikih, kalimatun nikah tanqasimu ala arbaati ahrufin. Kata nikah terbentuk dari 4 huruf. Huruf pertama nun, huruf kedua kaf, huruf ketiga alif, dan huruf keempat ha. Masing-masing huruf mempunyai makna yang sangat amat manfaat untuk menuntun kita mendapatkan surga dalam rumah tangga kita. Nun yang pertama tadullu ala makna, menunjukkan maknanya, dan ini nun simbol buat para akhwat, simbol buat para bunda, simbol buat istri. Makanya nun titiknya dimanapun kita tulis huruf nun, di Saudi, di Turki, di Palestina, di Rumil, nun titiknya di bawah apa di atas? Mohon maaf, di atas apa rada tengah-tengah? Buat istri, biar paham tuh, nun titiknya di mana? Tengah. Buat siapa? Istri. Maknanya luar biasa. Tadullu ala makna ni'mat. Tuh, biar paseh ainnya, ni'mat. Jangan salah nyebutnya, bahasa kan belajar tahsin juga di sini. Bahasa Arab salah nyebut huruf salah makna loh. Saya baca nikmat, beda, bencana, malapetaka, tapi ni'mat. Ya Allah, ibu pulang ngaji, anak lagi makan. Ya Allah, nak kamu makan apa sih? Hampir meremelek begitu. Apa kata anak itu? Ya Allah, mak enak banget tuh, nikmat banget begitu. Hampir meremelek tuh bocah makan. Kenapa? Karena syarat terpenuhi. 1 lapar, 2 masakan enak, 3 badan sehat, 4 ada teman makan, 5 geretong. Enak. Ya, nikmat. Betul nggak bunda? Begitupun huruf nun ini simbol buat perempuan. Makanya kata ulama fikih, maknanya adalah apa? Tadulu ala makna nikmat. Huruf Arabnya nun, ain, mim, nyambung sama tak marbuto. Tulisannya ni'mat, dibaca ha ni'mah, dibaca tak mati ni'mat, tetap ain bukan nikmat. Al-Fatihah pembuka, Al-Fatihah penghancur. Bahasa Arab beda huruf beda makna. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lagi belajar tahsin ceritanya. Dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kebangetan pakem, haknya jadi nyampur ke kha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha merdu. Beda makna. Bahasa Arab begitu ayah bunda, ya. 1 huruf salah, 1 huruf penyebutannya beda huruf udah. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi nunnya buat siapa bunda? Istri. Ustadz buat suami ada nggak? Ada juga, adil nanti. Kan mau menciptakan surga dalam rumah tangga. Yang pertama niatkan nikah ibadah. Yang kedua biar tahu makna nikah itu apa. Oh, huruf pertama nun, simbol buat istri, maknanya nikmat. Nikmatnya di mana? Saya topang dulu biar makin kuat, biar makin yakin. Makanya tadi di mukadimah saya bacakan firman Allah surat Ar-Rum ayat 21. Surat apa? Ar-Rum ayat 21. Itu janji Allah yang sekarang tuh ayat sering dipampang di kartu undangan. Makanya tolong kalau buang kartu undangan hati-hati, takut ada ayatnya. Kalau sekedar maknanya aja sih nggak ada masalah. Ya, kadang-kadang kan kartu undangan ada ayatnya yang sering dituliskan. Nih ayat ini surat Ar-Rum ayat berapa? 21. Saya bacakan lagi biar makin afdal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
yatafakkarun. Tuh ayatnya, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah menciptakan pasangan kamu dari jenis kamu. Jenis kamu maksudnya manusia sama manusia. Jadi kalau ngelihat ayat ini nggak ada ceritanya nikah manusia sama jin atau apalah namanya. Kenapa? Karena dari ayat ini sebagai tanda kebesaran sama kita manusia sama manusia yang diatur di surat An-Nisa ayat 1-nya berpasang-pasangan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, udah jangan dirubah, Adam dan Mas Adam sama Mbak Inul. Bener. Kenapa saya tegaskan dan contohkan begitu? Karena banyak zaman now yang nggak puas, akhirnya Mas Adam sama Mas Ipul. Ini yang berabi. Iya, Bunda, ini penyakit. Beneran loh. Dan komunitas mereka makin kemari bukan makin dikit, makin banyak. Saya nitip pesan buat diri saya, buat para bunda, untuk memesankan kepada anak-anak kita jangan sampai kena pengaruh yang begituan. Itu penyakit, Bunda. Oke, saya lanjutkan ya. Dari jenis kamu manusia dengan manusia. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu tinggal bersamanya dan di dalamnya penuh mawaddah. Ya. Mawaddah ini biologis. Biologis maksudnya gimana, Sat? Ya karena sama-sama udah cinta, mawaddah. Bunda punya anak gadis, ternyata ada datang laki-laki, akhlaknya sopan, terang-terangan, menjelaskan keluarganya begini, menjelaskan kepribadiannya, punya kemampuan begini. Ujung-ujungnya lantas gimana, Nak? Kalau Bunda izinkan, saya terus terang dan niat baik untuk menjalankan perintah agama, saya ingin melamar anak Bunda. Kata tuh laki-laki, percis kayak dulu saya lagi mau ngelamar bini saya. Jadi serius, oh insya Allah mah naik kereta harus sampai ke Mekah, naik onta harus sampai ke Mekah. Saya berani ngomong cinta dan berani buat menikah. Begitu. Iya, begitu serius, alhamdulillah. Jadi suka, oh insya Allah I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. Iya, anak adik tik and give-nya. I love you, you love me, you and me, fabilaf bilaf. Beneran, Bunda? Tanya aja istri saya kalau nggak percaya. Itu nelpon di saat dulu udah serius, udah khitbah. Itu telepon udah kayak kalau ibarat ini mah pulsanya udah nggak kehitung udah. Itu sebagai tanda, kan kadang-kadang ada belum nikah aja pelitnya udah 17 setan. Ya. Lah jangan diterima yang begitu mah. Lah iya, ya Allah 17 satu setan aja serem. Buat apa makan ganteng? Udah nikah makan ganteng sana. Hadirat rahimakanallah, ya Allah ya Rabbi. Nikmatnya di mana? Karena disebutkan mawadah. Bunda begitu Bunda udah ijab kabul nih suami Bunda sama calon mertua yang udah jadi mertua. Kata suami, saya terima nikahnya dan kawinnya si fulanah dengan fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai. Yang tadinya haram jadi halal, yang nggak boleh jadi boleh. Nikmat buat Bunda. Nikmatnya di mana? Bukan hanya untuk urusan yang sifatnya biologis. Contoh menyiapkan minum. Tolong Bunda. Makanya saya lebih cenderung, memang saya orang Betawi aslinya, saya lebih cocok nyebutnya bini. Biar buat suami bini 4 huruf 2 kata, biar betul-betul bini buat suaminya bisa bikin nikmat. Nah iya. Tolong yang merasa bini jangan belaga budek nih, dengerin nih. Iya. Terutama kalau didetailkan lagi dalam 3 urusan. Dapur, sumur, kasur. Beneran Bunda. Iya. Dapur, ya Allah ya Rabbi, dari nikah sampai udah nikah perak, jangan cuma bisa masak air doang. Bunda, bukan nyinggung ini mah.
Tanya sama ayang bebnya kalau nggak percaya. Saya bicara sebagai laki-laki. Ya Allah, seenak apapun masakan di luar, semahal apapun rumah makan yang mewah di luar, kalau bini bisa masak, asli itu laki pasti ngejar masakan bininya. Tanya aja sama lakinya. Begini nih. Jangan marah, kan mau menciptakan surga dalam rumah tangga, Bunda. Iya. Masya Allah, tanya sama suami, wah kenapa, kan habis meeting itu di hotel mewah? Enggak amah. Kenapa? Tetap bukan sayang, ada males. Iya gitu. Kuatan bekel buatan bini. Kenapa? Ya bininya dapur, nggak bisa saat nggak ada istilah nggak bisa. Sekarang udah banyak tutorialnya kok, gitu kan? Iya. Kecuali emang ada, tapi apa namanya, suami saya ridho Ustadz, ya terserah. Ini intinya secara makna aslinya itu urusan dapur. Mana lagi? Sumur Bunda. Walaupun Bunda punya duit banyak, mampu buat bayar asisten rumah tangga bisa sampai 4-5, silahkan. Tapi please deh, urusan pakaian dalam suami biar bini yang megang. Dengerin nih, merasa bini nih. Iya, ya, jangan pakaian dalam bini masih asisten rumah tangga yang megang. Dengerin. Sumur, kasur, ya Rob, nggak perlu dibahas lah kasur mah. Minum aja suami ridho, Bunda yang nyiapin segelas, gimana nggak nikmat? Maka buat istri yang tersebut, di saat suaminya hilang dahaganya, lega, rela, seneng, bahagia, gugurlah dosa-dosa istri selama setahun yang lalu. Segelas dosa setahun. 2 gelas 2 tahun. Segalon jangan sekaligus, jangan. Ya Rob. Iya, Bunda, itu buat ibu tuh nikmat ya Rob. Dosa istri gugur. Bunda, itu baru bab yang namanya minum. Apalagi dalam hadisnya Al-Imam Nawawi dalam kitab Ukudul Jan menciptakan surga dalam rumah tangga. Ya Allah ya Rabbi, Bunda, innar rajula yanzuru ilam ro'atihi wa nadarat ilaihi. Begitu kata Nabi, innar rajula, sungguh seorang suami, yanzuru, yang dia memandang, ilam ro'atihi, kepada istrinya, wa nadarat ilaihi, dan istri pun balas memandang wajah suaminya, nadarallahu ilaihima nazratan rahmatan. Allah curahkan pada pasangan rumah tangga yang begitu dengan limpahan ribuan rahmat yang gak ada habisnya. Mandang baru mandang tuh. Iya, setelah mandang masih lanjutan ada hasil. Wa ida akhodat yadaha, lantas suami megang tangan bininya, megang tangan, gandengan, megang, ya. Dulu belum jadi pengen banget loh. Ya sekarang udah halal malah pura-pura aja tuh. Neng kondangan udah bang, lu duluan dah, sudah bang tuh. Ada di sini begitu tuh. Ini yang sebagian haida akhodat yadaha, dia pegang tangan bininya. Ya Rabbana, dosa kita banyak Bunda. Begitu pegangan terlepas, karena mungkin ada orang tua kita lepas pegangan tangan pasangan kita mau cium tangan, atau mungkin adalah yang menyebabnya jadi lepas tuh pegangan. Maka di saat lepasnya pegangan tersebut, kharajat zunubuhuma min kulli asobihima, maka berguguran dosa pasangan masing-masing bersama jari jemari yang ada pada tangan tersebut. Insya Allah, gimana nggak nikmat itu surga dalam rumah tangga. Dulu belum nikah nggak ada begitu. Sekarang belum nikah, pasangan haram kita pasang begitu, oh ngeri. Ini pasangan nggak halal nih, megang begitu. Apa kata Nabi? La an yut ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin au bimasalatin min hadidin khairon lahu min ayamus samratan la yahilu lahu. Sungguh kata Nabi, besi yang dipanasin ke api, tombak lah,
atau jarum kecilan, tombak, lantas ditembusin tuh dari ujung kepala sampai tembus ke anus, itu masih lebih baik buat kamu ketimbang mau dipegang sama yang bukan mahramnya. Tuh, begitu nikah jadi ibadah, gugurin dosa. Ya Rob, jelas Bunda nih? Jelas apa enggak nih? Tuh hadis-hadisnya saya bacain. Ya Allah, baru megang tangan, baru memandang. Suami mau berangkat kerja, emang suaminya kerjaannya Menteri Perhubungan bagian jalan darat alias ojek. Kerenan dikit. Ya Allah. Udah. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Dalam kitab Ukhdul Jan dibahas nikmat buat istri. Nabi belum pernah keluar rumah kecuali dihantarkan sama istrinya. Sampai mana? Nyampe Nabi hilang ditelan sama tikungan tuh. Tuh Nabi. Beda sama bini zaman now. Laki mau keluar mah, papa mau berangkat, ambil megang remote tuh. Udah pas sono berangkat tuh. Ya Rob, amalin Bunda, silakan. Ya, kalau yang tahu nomor kontak bini saya silakan. Benar enggak? Yang saya sampaikan begini adanya. Saya kalau ngikutin secara manusiawinya mungkin ya udah tepar karena hati. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi doping di rumahnya ajib. Doping. Ih. Wah, kalau ngeliatin jadwal safari dakwah saya geleng itu. Beneran Bunda, baru nyampe rumah jam 2 pagi. Sekarang subuh kan jam 4 lewat 3 menit udah subuh. Oh, tadi disebut Pak Musim, itu termasuk teman suling saya itu setiap pagi subuh keliling saya, ya keliling nih. Kadik Kamis di masjid yang mana, besok Jumat di mana, kemudian Sabtu di mana. Kenapa? Karena yang paling berat menjadi pejuang subuh para Bunda rahimakumullah. Ya, itu insya Allah saya bukan hanya ngasih tahu, tapi insya Allah di kampung saya, makanya pengajian saya unik. Hari Rebu subuh. Ini ada yang hadir nih. Terima kasih Kalisna, Kak Inoy. Iya, subuh. Tapi jamaahnya nggak kurang di atas 300 orang. Haza min fadli Rabbi, Allah yang gerakin. Cuman dari kitanya dulu. Ya, di mana saya tinggal itu di Bogor. Pengajian dari semenjak saya tinggal di situ 2017. Alhamdulillah buka kitab Taklimu Taklim. Saya baru ngeh kemarin, ternyata tinggal 2 lembar lagi habis. Saya bilang ya mudah-mudahan aja Desember kelar, besok 2024 bukan hanya presiden doang yang baru begitu. Iya, kitabnya pun baru begitu. Iya, ya Ustadz gimana? Ya pokoknya intinya kita doakan mudah-mudahan kita mendapat pemimpin yang amanah. Pemimpin yang takut sama Allah, pemimpin yang cinta sama Rasulullah, pemimpin yang betul-betul sayang sama ya masyarakatnya kita, karena tanggung jawabnya sangat berat. Ya, nah pokoknya Bunda rahimakumullah, intinya tadi saya lanjutkan tuh berangkat mau tadi tuh mau ke sini. Setelah cium tangan saya bunyi. Saya ambil lagi tangannya, ajarin ntar suaminya nih cium tangan tuh. Kadang-kadang kan kita ambil lagi tangan tangan si istri, ambil lagi, cium lagi, ya bunyi juga. Bunda, nikmat masih huruf nun tuh, gimana nggak nikmat Bunda? Ya, di Mekah ada Hajar Aswad, ya. Saya kemarin juga baru pulang dari sana bawa rombongan hampir 100 orang. Insya Allah besok tahun baru juga Umi. Insya Allah besok tahun baru berangkat tanggal 28. Minggu besok baru mau manasik nih. Sama Bunda juga sama istri, gitu kan. Nah besok insya Allah kalau nggak salah tetap ada 2 besan. Nah, itu kalau kita perhatikan, berjuang buat nyium Hajar Aswad susahnya bukan main. Kalau nggak niat benar-benar tulus, betul-betul kuat, nggak bakalan bisa-bisa. Gimana nggak nikmat berumah tangga, nyium Hajar Aswad yang segitu susahnya? Adakah fadilah rumah tangga kita surga dalam rumah tangga? Kenapa? Ternyata mencium tangan pasangan lebih afdol daripada mencium Hajar Aswad. Lah, makanya ntar yang belum cium tangan lihat suami pulang sosor aja udah. Suami nanya ayah naon mah Hajar Aswad. Lah coba itu. Jangan,
Tuh, salaman bukan ke sini, sayang, bukan. Salaman bukan ke sini, bukan kasih tahu juga anak kita. Salaman bukan ke pipi, bukan. Salaman bukan ke pipi kiri. Saya didebat, Ustadz kenapa bukan? Saya kasih argumentasinya. Saya bilang mau dalil apa? Dalil akal. Dalil akal, logika. Bantuin jawab. Cium tangan. Cium. Punten bunda, kalau begini namanya cium apaan? Pipi. Besok ada soal IPA, aja anak-anaknya. Nah, apakah indah penciuman? Jawab tuh, pipi. Anda waras. Masa iya nyium pakai pipi? Nyium pakai apa? Hidung. Itu dalil logikanya. Lah dalil naklinya, dalil hadisnya. Emang Nabi yang nyuruh. Tolong bunda, ajarin sama anak kita nih. Kenapa? Karena Nabi yang nyuruh, hai Taufikur Rahman, wahai para bunda solihat, cium anak kamu, terutama pada 4 tempat. Berapa tempat bunda? Ya, karena rumah surga dalam rumah tangga, dari surga menghasilkan emang betul-betul enak, nek, anak. Nah ini bab anaknya nih. Beneran. Enak, ya mana ada sih pengantin baru yang nggak enak, apalagi musim hujan begini. Pergi belanja ke pasar baru, belum nawar udah diparanin. Paling enak si pengantin baru, kalau tidur ada yang ngelonin. Pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang nggak ada, naik skuter. Paling enak si pengantin baru, masuk kamar dengkul gemeter. Kalau urusan pantun saya emang nggak akan habis-habis sudah. Beneran, tuh gambarannya. Ada anak sekarang. Setelah ada anak, kewajiban kita, hai para bunda, wahai para ayahanda, cium anak kamu sering-sering, kata Nabi, pada 4 tempat. 4 Nabi menyuruh. 1, nih saya buka kopiah saya, muqaddamatur roksi. Nih, apa artinya? Paling depan tempat tumbuhnya rambut. Bahasa orang Cinere ubun-ubun. Tuh tugas kita, nyium. 2, kata Nabi, sering mencium anak kamu. Nih bagian ini, jabahatun, kening, dahi, tuh jidat. Tuh sering tuh, seringin peluk, cium ubun-ubunnya, cium jidatnya. 3, sering-sering mencium anak kamu. Pada bagian ketiga apa? Khuddain, pipi kanan, pipi kiri. Punten, bukan bibir, tapi pipi kanan, pipi kiri. Udah berapa tuh? Udah berapa? Yang keempat, ya kan baru 3. 1, 2, 3. Ya, enggak, maksudnya pipi tuh muter mau pipi kanan, pipi kiri. Itu jadi yang nomor 3. Iya. Jelasin nih ngomong nih. Ngomong orang Cinere harus jelas, udah santai ini, gitu. Iya, saya bilang 3, dia udah 4 aja udah kan. Nggak apa-apa, bercanda bunda ya. Oke, udah paham tuh yang 3. Yang keempat, Nabi mengajarkan cium tangan sama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, dicium tangan ayahandanya. Naroknya nggak kemari, Siti Fatimah. Naroknya nggak ke jidat, ke depan hidung. Nabi ambil lagi tangan Sayyidatuna Fatimah, diambil tangan putrinya, dicium lagi sama Nabi. Peluk, cium keningnya, cium ubun-ubunnya, cium pipinya, cium tangannya. Selipkan satu doa yang Allah abadikan di surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Bunda yang udah terusin, yang belum mulai hari ini jangan pakai malu-malu ya, biasakan. Saya sekarang, bukan sekarang ya, dari dulu anak walaupun udah gede-gede ya, yang satu udah semester 6, yang satu udah di Mesir, udah gede juga, udah perjaka. Bunda kemandi mah nggak kayak malu, udah cium tangan, saya cium tangannya, saya peluk, saya kecup ubun-ubunnya, kecup jidatnya, kecup pipinya, selipkan dalam hati doa yang Allah abadikan di surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Tuh, doa yang singkat tapi luar biasa efeknya. Surat As-Saffat ayat 100, doa Nabi Allah Ibrahim yang beliau udah amalkan di saat Siti Hajar hamil, padahal belum lahir Nabi Ismail, udah dibacakan sama ayahandanya. Bunyinya gampang kok, saya yakin bunda hafal. Robbi habli. Perjuangan seorang Nabi Ibrahim pengen menghasilkan Nabi Muhammad,
dari masih kandungan Siti Hajar, Nabi Ismail udah didoain. Kan nyambung kan Nabi Muhammad ngebahas Palestina sedikit. Emang lagi rame semalam, alhamdulillah untuk yang keberapa kali saya nyerahin langsung. Kita nggak bisa banyak ya, sekemampuannya silakan. Nggak mampu lewat fisik, lewat bantuan materi, nggak bantu materi, doa. Masih nggak bisa juga, diem aja udah. Iya, daripada ngomong yang nggak keruanan, udah. Kalau mampu doa setiap hari, tampilkan kunut nazilah. Ya, kalau nggak bisa sholat 5 waktu, setiap rakaat terakhir sholat subuhnya tuh selalu kita doakan. Nah Bunda, kalau kita lihat perjuangan Nabiullah Ibrahim, karena kan Nabi Ibrahim, kenapa ada kaitannya dengan Palestina? Satu, Nabi Ibrahim, yang saya sebutin Bunda ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tari atau Ajar bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Arfashad bin Sam bin Nabi Nuh alaihissalam. Dari Nabi Nuh lahir lagi anak 8, terakhir Nabi Sid bin Adam alaihissalam. Berarti agama Islam beneran apa bohongan? Bunda, agama Islam yang kita anut beneran apa bohongan? Berarti kalau beneran kita harus bangga apa enggak? Harus bangga, jangan malu-malu. Hanya di saat Nabi Nuh tadi Sam, ya, Sam punya anak 4 tuh Nabi Nuh, Sam, Yafis, Ham, Kanan yang bangor. Contoh buat kita, anak Nabi aja ada yang bangor. Jadi kalau kita nggak wanti-wanti anak kita berabe, kita bukan fotokopian, bukan keturunan Nabi. Anak Nabi masih ada yang begitu. Nah, Kanan punya ada Sam. Sam ini yang perawakannya tinggi besar, ya, hidung mancung keluar, bola mata rada biru. Nah itu Nabi Nuh tuh, mohon maaf, Nabi Ibrahim nantinya tuh. Ada yang ke Asia Yapis, perawakan rada pendek, ya, kulit sawo mateng, hidung mancung cuman ke dalam. Nah ya kita dah nih, jangan pakai nyalain udah, gimana atasnya kan begitu. Ada yang ke Afrika, Ham, tinggi besar, kulit hitam, bahkan lebih hitam dari kuali belakangnya, gitu kan? Iya, itu Afrika. Nah, pada Nabi Ibrahim pindah begitu besar ke Hebron, nikah dengan Siti Sarah. Dengan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub. Nabi Yakub melahirkan tuh 12 nama. Ada namanya Ruben, ada namanya Simon, ada namanya Lewi, ada namanya Yahuda, ada namanya Dan, ada namanya Gad, ada namanya Naftali, ada namanya Aser, Usakar, Jabulun, Benyamin, Yusuf. 12 nama. Dari Yusuf itu melahirkan nanti Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Nah kemudian Bunda rahimakanallah, Nabi Ibrahim punya istri juga, Siti Hajar. Itu boleh kepengen Siti Sarah. Nah dengan Siti Hajar asli perempuan Palestina. Iya. Nah begitu nikah dengan Siti Hajar, menikah, ngandung, lahir, berangkat tuh. Berangkat kemana? Yang akhirnya nyampe ke Mekah. Allah abadikan nih cerita di Quran, ada surat surat Ibrahim ayat ke-37, sampai punya anak Ismail besar. Di situ dia berdoa,
Doanya apa? Robbana, ya Tuhan kami. Al-Baqarah 129 nih. Wa ba'as fihim, tolong utus ya Allah bersama mereka, bersama Nabi Ibrahim dan Ismail. Beliau lagi di mana tuh? Di pelataran Ka'bah. Tolong utus nabi terakhir, nabi paling bontot yang ada lahirnya di sini. Makanya nggak heran kalau Nabi Muhammad lahir nggak di Cinere. Karena mintanya begitu Nabi Ibrahim. Mintanya tuh di sekitar Ka'bah. Benar Bunda, kalau kita selesai sa'i, kita tahallul, kelar tahallul kita keluar tuh, pintu cuma satu-satunya tuh di situ. Kita turun, begitu sampai di bawah kita belok kiri dikit, nggak jauh lah, 300 meter kita jalan, disitulah tempat maulidnya Rasulullah. Nggak jauh dari Ka'bah, sesuai permintaan Nabi Ibrahim. Yang kedua beliau minta lagi, mintanya apa? Tolong ya Allah, lahir nabi terakhir dari jurusan Tangklean Siti Hajar ya Allah, jangan dari Palestina. Mintanya begitu Nabi Ibrahim. Makanya tadi kan nyambung. Kalau tadi rada lamaan, nah saya percepat. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim. Nah doanya itu Nabi Ibrahim tuh, Rabbi habli. Wajar kalau lahir Nabi Muhammad. Begitu Bunda. Nah buat kita jangan putus. Jadi berapa kita disuruh nyium anak kita, berapa tempat? Pertama, kedua, nah alhamdulillah 3. Nah yang keempat bisa cium tangan. Bacain doanya itu tadi, surat As-Saffat ayat 100. Ya. Baik Bunda rahimakumullah, tadi bicara bab cium tangan tuh, begitu nikmatnya surga dalam rumah tangga. Ya, selesai cium tangan, anterin tuh suami keluar rumah. Bahkan saya kalau pribadi di rumah kayak ada pelepasan upacara. Lah iya, dibacain dulu sama bini saya. Ku lepas di kau pahlawan. Woi, coba itu. Bunda, kalau dipikir-pikir bener, nikmat surga dalam rumah tangga. Tadi nunya nikmat itu kan buat istri semua tadi itu, buat istri. Lah buat suami juga nikmat. Kenapa? Ya Allah ya Rabbi, ini Bunda boleh video ini ntar kasih ke lakinya, boleh? Iya, yang sayang biar makin sayang, yang malas jadi rajin. Lah beneran Bapak Ibu, nih ngomong saya secara suami, surga dalam mata apa? Surga dalam rumah tangga. Ya Allah ya Rabbi, wahai para ayahanda, wahai para suami, kita ngomong dari hati ke hati. Dosa seorang suami nggak dikit Bunda, dosa suami banyak, betul apa enggak? Tapi ada peluang dari Kanjeng Rasulullah. Sungguh inna minaz zunubi, sungguh dari dosa-dosa suami, la yukaffiruha, tidak bisa rontok, tidak bisa terhapus, tidak bisa Allah maafkan dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak hajinya, dengan banyak umrohnya. Itu dikerjakan, sholat rajin, puasa rajin, umroh tiap bulan, haji tiap tahun, tapi tidak bisa gugur terhapus dosa-dosa suami, melainkan akan terhapus dengan sebab apa? Dia berikhtiar, dia berusaha membuat bahagia lahir batin istri dan anak-anaknya. Tuh, buat suami tuh. Setuju nggak Bunda tuh? Itu begitu Nabi nyampeinnya. Ya Allah ya Rabbi, ya. Makanya saya kadang Ustaz, enggak, saya bilang dosa saya banyak. Kali-kali aja dengan begini, ya anak saya pada senang, anak kurang berdua, anak banyak, anak santri senang, santri, alhamdulillah udah ada 150 anak yang dulu mungkin cerita di sini masih sekedar baru mulai start pesantren, alhamdulillah sekarang ya Ponpes Data Darut Taufik Ar-Rahman udah angkatan pertama, berarti sudah bisa mencetak, menghantarkan santriin 30 santri yang sudah hafal 30 juz Al-Quran.
Hadza min fadli rabbi. Beneran Bunda ya, ini nggak ngada-ngada. Di mana Ustaz alamatnya? Wilayah Desa Gunung Mulia, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor ya. Saya ngomong begini biar bagaimana, suami daripada Umi Vera alhamdulillah lagi saya halal bihalal kemari, waktu yang kemarin tuh gitu, nitipin Ustaz nih buat ditransfer. Saya bilang terima kasih, menjadi saham dunia akhiratnya. Iya ya. Nah Bunda rahimakenallah ya, kayak begitu. Itu di saat kita buat senang, di suami kerja tugas ya, emang yang penting jelas itu menjadi penggugur dosa-dosa seorang suami. Hadirin hadirat rahimakumullah, jam 10:20 saya baru ngasih tahu huruf nun doang tuh. Iya, berarti itu buat ibu ya. Jadi nun titiknya di bawah apa di atas? Di atas apa ada tengah-tengah? Nah itu bikin nikmat. Dapur, sumur, kasur. Iya, kasur ya nggak perlu diajarin dah. Passwordnya aja udah passwordnya. Apa saat ikan betok buah markisah, satu yang dipentok semua pada berasa. Prakteknya terserah Anda udah. Tuh, ya. Ya kalau di rumah udah rapi Bunda, cukup ngapain kayak ngelirik di luar. Tuh nun nikmat ya Allah, itu mawaddah. Jadi begitu mawadah. Jadi kita bukan malaikat, kita manusia. Jadi bohong kalau kita nggak punya rasa cinta. Nonton warta berita di kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Lah iya. Beneran Bunda. Dulu kan ada lagu yang viral banget tuh. Rasa cinta. Apa loh? Pada makhluk apa ini yang apa lagu ini, pasti rambut kita udah ada putih-putihnya. Lah iya, berarti kita udah tuir. Bener gak Bunda? Dulu viral tuh lagu, Masya Allah ya. Emang sekarang lagu kualitasnya Cikini aku begini tuh. Lah bocah masih bayi dinyanyiin lagu begitu, Cikini gondang dia, Cikampek, Tasikmalaya. Lah bocah gede ngayap mulu udah dia. Diajarin ngayap. Ya Rabbana, Bunda maafin ya biar nggak terlalu tegang. Kita kembali lagi, setelah huruf nun ada huruf kaf. Iya, kaf maknanya indah Bunda. Kaf huruf kedua tadullu ala makna karomah. Karomah. Ya, bacanya disambung karomah, jangan pakai koma jadi karomah, jangan. Takutnya ntar ada nyaut, iya ani gitu. Oh, karomah. Bunda, itu karomah artinya apa? Kemuliaan. Kemuliaan Bunda. Kemudian gimana? Ya kan jadi bahasa kita. Kamu ngapain sih hampir ke daerah Jakarta Utara sana Pasar Ikan? Oh aneh ziarah ke keramat luar Batang. Jadi bahasa kita tuh keramat. Asli bahasa Arab memang karomah, kemuliaan. Berarti kalau sesuatu yang mulia Bunda, jelek apa indah? Indah. Itu tujuan rumah tangga biar karomah. Nah ini untuk duniawi kalau kita tahu caranya. Saya nikah 2003 Bunda, sekarang udah 2023 dan saya sangat yakin banget dengan makna karomah ini. Kenapa? Karena betul-betul akan menciptakan surga dalam rumah tangga. Kenapa? Karena dalam Qur'annya dikasih kodenya nih dalam rumah tangga, dan yang benar adanya surat ke-24 juz ke-18 ayat ke-32. Surat ke-24 Bunda. Surat apa ke-24? An-Nur ya. Ya, saya hanya nyebutin, ntar yang mesti kita praktekkan bukan di An-Nurnya. Ini kondisi dalam rumah tangga Allah menyebutkan begini adanya. Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Udah ketemu belum Bunda? Yang nyari udah ketemu belum? Ya. Nah, di situ Allah memberikan informasi. Apa? Nah, di situ disebutkan dalam kondisi udah ketemu belum? Yang lihat di handphone udah ketemu belum? Nggak, maksudnya biar sama-sama yakin. Bunda punten bacain dah terjemahannya. Terjemahan baca.
Ya. Oke, jadi kalau bisa emang perjaka sama gadis. Tapi kalau misalnya itu nggak apa-apa. Emang lagi viral, lagi naik daun kan janda kan begitu misalkan. Iya, misal bisa aja dapat berondong kan begitu. Oh, nggak apa-apa terus ya, terus. Terus. Bunda di situ nyebutin miskin, Mang. Disebutnya miskin situ. Yang benar. Dia terjemahannya miskin. Nah, berarti salah tuh terjemahannya. Berarti saya kenapa? Karena disebut in yakunu fuqara. Ada nggak yang arti fakir? Gitu. Beda antara miskin sama fuqara. Ya, Bunda. Kondisi nggak apa-apa dah, itu namanya udah kita yang jelas kita terjemahkan yang aslinya ya. Dalam kondisi berumah tangga kata Quran, dalam kondisi kamu masuk berumah tangga, in huruf syarat di sini. Jika yakunu kondisi mereka fukoro. Bunda, tulisan Arabnya miskin apa fukoro? Jujur, fukoro. Mang beda beda fukoro sama miskin. Nggak apa-apa, makasih Bunda udah bacain. Bukan salah Bundanya, itu salah memang dari sana. Intinya nyebutnya bukan miskin di situ, fukoro. Bunda ingat gak kalau hari, mohon maaf, di saat kita lagi mau bayar zakat kan berapa asnaf tuh, 8 kan berhak menerima zakat. Pertama apa disebutkan? Apa namanya? Fakir. Nah tuh dua nomor udah beda tuh, fakir. Kenapa Sat? Karena kalau miskin artinya orang yang punya pekerjaan tapi gajinya nggak nyukupin, itu miskin ya. Tapi kalau fakir emang nggak punya apa-apa. Tuh di dalam Quran surat An-Nur ayat 32 Allah menyebutnya miskin apa fukoro? Fukoro berarti di bawah miskin. Di bawah apa? Miskin. Kalau miskin udah punya pekerjaan, tambah hasilnya nggak nyukupin. Tapi kalau fukoro emang belum punya apa-apaan. Iya Bunda. Makanya kan suka tuh kalau orang-orang menyebutkan, menamakan dirinya Ustadz Al-Fagir. Amin deh Pak. Ya nggak punya apa-apaan, nggak bisa apa-apa. Ya. Semalam saya nyerahkan infak, saya nyebut di depan Ustadz Husain, ya apa namanya, aktivis Palestina, ya Al-Fagir. Kenapa? Betapa lemahnya diri, nggak punya apa-apaan, nggak punya, itu semua udah kehendak Allah. Ya aslinya nggak punya apa-apa, fakir. Nah berumah tangga berasa Bunda, emang belum punya apa-apaan begitu menikah. Berasa nggak kita yang dari nol nih? Berasa. Tapi Allah janji di situ, dalam kondisi kamu bukan miskin tapi fakir, yughnihimullahu min fadli, niscaya Allah cukupkan buat kamu. Nah ini urusannya materi nih, raja dunia. Rahasianya di huruf kaf, karomah. Kalau yang tahu caranya bagaimana Sat? Caranya Allah ajarin lagi di Quran surat Luqman ayat 14. Nggak banyak, nggak semuanya tuh. Ada di situ kutipan perintah, cuman beberapa lafaz. Apa bunyinya? Anishkurli wali walidai. Tuh bunyi gitu. Ya, hai Taufikur Rahman, wahai para bunda, wahai para suami, anishkurli wali walidai. Apa sih artinya? Bersyukurlah kamu kepadaku Gusti Allah. Saya nggak perlu ajarkan lagi cara bersyukur pada Allah. Berarti 5 waktu dijaga, puasa Ramadan dikerjakan, aurat dijaga, itu bersyukur pada Allah. Wali walidaik, nah ini yang perlu diperdalam, dan kedua orang tua kamu. Karena bahasa di rumah tangga berarti orang tua kita udah nambah. Siapa? Mitoha. Iya. Kan ngomongnya di daerah Jawa Barat nih, jadi nyebutnya mitoha. Lah kenapa Bunda menekankan begini? Karena berapa banyak berumah tangga rezeki kok bawanya seret aja, utang kelilit aja, kok nggak lancar. Tereksi pada diri Anda, ada yang kurang pasti untuk 2 orang ini. Nggak boleh anak mantu membeda-bedakan.
Saya tadi berangkat ke sini naik mobil, bukan mobil muda kok, mobil tua, tapi kondisi mesin alhamdulillah untung bannya kanan kiri ada. Oh iya. Bukan. Bunda sekarang ketawa dulu, ntar akan meneteskan air mata ujungnya. Maksudnya gimana? Kanan kiri ada, itu simbol saya mau ke Rumil. Start dari Bogor, objek utama saya ke Rumil. Iya, berarti saya pengen mengadakan pengajian silaturahim, itu hal yang mulia, karomah. Harus ada kendaraan, kendaraannya nggak boleh pincang, bannya nggak bisa cuman kanan doang. Mobil Alphard saya naikin cuman bannya kanan doang, nggak nyampe ke Cinere, nggak. Untung bannya kanan kiri ada, ban pun nggak boleh sembarangan. Sopir sering cerita tuh driver, ya Allah Bi, kayaknya ntar pulang harus ke sana dulu. Kenapa? Ini kayaknya setirnya singitnya ke kiri nih. Oh, berarti harus sepuring, ada balancing. Itu kendaraan untuk mencapai tujuan. Ya Allah ya Rabbi, begitupun bab rumah tangga, ingin menciptakan surga dalam rumah tangga, tolong kendaraan buat mencapai kepada tujuannya jangan diabaikan dan jangan pernah berpilih kasih. Siapa mereka? Orang tua dan mertua, mertua dan orang tua. Ya Allah, tuh Bunda, berapa banyak zaman sekarang, punten jangan marah kalau ada yang berasa ntar pulang haji berubah aja udah. Iya, maksudnya gimana? Gimana mau menciptakan surga dalam rumah tangga? Ya Allah, ini anak sama orang tuanya baiknya bukan main, 24 jam selalu siap. Giliran ke mertua pelitnya 17 setan. Hei, yang merasa mantu begitu jangan belakang budak denger ini. Iya, nggak boleh dibanding-bandingkan. Lihat Qurannya surat Luqman ayat 14, nggak sama. Anis kulli wali walidai. Bunda, nih orang tua kalau mau tahu hatinya, sekali waktu saya diundang ke daerah Luwuk, itu dari Makassar naik pesawat lagi, otomatis dari rumah berangkat dari jam 2:30 karena take off pesawat pertama dari Suta jam 5-an, subuhan udah harus di sana. Saya termasuk orang yang kalau kemana-mana, dan saya bersyukur banget, untung keramat hidup saya alias mertua dari semenjak saya nikah bareng sama saya, ya. Nggak pernah saya nolak, saya malah bahagia. Alhamdulillah, keramat hidupnya udah di tangan gua, udah tinggal caranya membuat bahagia biar makin lancar. Termasuk anak mantu, termasuk saya mantu yang nggak pernah keluar, nggak pamitan. Sekali waktu karena jam dini hari saya nggak berani untuk mengetok pintunya, takut mungkin masih rehat atau mungkin lagi sedang asik tahajud. Singkat kata, baru bisa nelpon jam-jam 10-an waktu Luwuk di sana, berarti Indonesia bagian sebelah sana. Nah di Bogor baru jam-jam 9-an. Saya nelpon, kaget mertua saya, Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam. Mah, kenapa Bi? Maaf Bi teh minta mohon hampura pisan. Mertua nanya, kamu nggak kesurupan kan? Ngucap hampura meni panjang begitu. Saya ucap hampura karena mertua saya orang Bogor Bunda, jadi ngikutin pakai Jawa Barat. Enggak mah, saya sehat, udah selamat. Itu kenapa pakai hampura ngalai panjang mat arit di sukun? Iya, saya bilang saya berasa salah mah. Salah kenapa? Biasanya saya nggak pernah keluar rumah nggak cium tangan mama, nggak cepaka-cepiki. Ini tadi berangkat jam 2:30, ngucap si pamitan lewat istri, teman kayaknya belum abdol, ini baru bisa nelpon, udah genari di kampung orang, makanya hampuranya rada panjang biar minta ridhonya. Tuh Bunda, selesai kita tanya, Mah gimana kabarnya pagi ini? Udah jam 10, berarti jam 9. Udah sarapan apa belum? Udah makan apa belum? Udah mama sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Itu mertua mendengar suara menantu dari pesawat telepon yang dari Makassar, mendengar begitu jawab, wahai para orang tua yang di sini udah punya mantu nih, jawab kira-kira, wahai para orang tua, wahai para mertua, mendapat berita begitu, ada perhatian menantu yang pengen tahu bagaimana kabar mertuanya. Jujur, bahagia aja apa bahagia banget? Bunda, di sini ada yang udah jadi mertua? Jujur ya Bunda, benar bahagia banget. Tuh. Padahal dari Makassar ngebawain duit enggak, bawain pisang pepek enggak. Iya, cuman nanya doang, bahagia banget.
Selesai 2 hari saya pulang. Ngapain lama-lama di kampung orang? Udah kelar mah pulang kita. Lah iya, udah kelar. Sebelum balik ke Bogor di Bandara Soekarno-Hatta, saya telepon lagi mertua saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak nanya hampura tadi panjang nggak udah. Iya. Mah, makasih ya doanya. Tugas Abi di sana udah lancar, semuanya beres. Mama sebelum pulang ke Bogor, mumpung masih di bandara, Mama mau mateng apa mentahnya? Segituin udah. Percis jawabannya. Bercanda. Gue mau dua-duanya. Nggak marah, saya girang. Ya Allah, bercabang tuh di otak saya. Dua-duanya mateng, mentah, mentah, mateng, mateng, mentah. Nggak bingung. Saya ambil yang merah-merah 10 lembar tuh. Lah iya, ini bukan yang tiap bulan, bukan. Ini mah insidental, dadakan. Karena rezeki sifatnya soto kaki di atas tikar, rezeki nggak ketukar. Iya, yang bulanan itu lain lagi tuh, urusan yang lain itu mah. Nggak boleh diganggu gugat itu mah udah. Iya, paten itu setiap tanggal 1 lain lagi itu mah udah. Iya, singkat kata, oh mateng mentah, mentah mateng, mateng mentah. Oh matengnya Mitoha Abdi mah sukanya roti beritok. Tahu kita sebagai mantu kesukaan Mitoha. Saya ambil bunda 3 lembar yang merah tuh, 3 lembar yang merah. Ambil keranjang, ya Allah ya Rabbi, beliin roti beritok itu 300.000, punten banyak apa dikit udah. Ntar dia makan gak sendirian, nyambat cucu tuh. Rapi sudah, ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng, ada plastik dibungkus, tinggal saya tenteng. Mateng udah, matengnya, matengnya. Ya Allah ya Rabbi, masuk mobil. Tanya, emang udah saya siapin banget tuh di mobil. Beneran bunda, mau amplop yang berwarna clearnya ada tuh, mau yang coklat, mau yang putih, mau yang besar, mau yang kecil ada. Karena sewaktu-waktu pasti kita butuh amplop tuh di mobil. Lah iya bunda, termasuk ini. Ya Allah, saya ambil amplop tuh, ini mah yang rada kecilan biar kelihatan tebalnya. Tadi 3 lembar udah kepake beli roti. Kebayang mentahnya, mentahnya kan mau dua-duanya. Saya ambil 7 lembar yang merah, saya cemplungin di amplop yang kecil, kan rada ini tuh tebal gitu. Kalau lo gede kelonggaran kurang enak gitu, apalagi isinya yang biru-biru lebih bohai lagi tuh amplop ntar gitu kan. Iya dah, segel mentahnya, beritok matengnya, amplop mentahnya. Gua mau dua-duanya. Biar paham anak mantu, kan pengen dapat keramat, karomah. Dunianya dulu, nggak usah ke akhirat kelamaan. Kan kita masih pengen healing sama bini kita, betul nggak Bu? Iya, healing biar makin eling, hidup jadi nggak pusing, jadi nggak rungsing begitu. Lah nggak apa-apa. Singkat kata bunda, nyampe sudah. Ya Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sambar tangan kanannya, saya cium. Oh bunyi Mitoha tuh. Saya peluk tuh, saya peluk Mitoha saya kecup lega tuh, ya keningnya. Ya Allah, selamat Abi, selamat. Ini pakai apa? Kan ini matengnya. Oh pakai repot-repot, begitu suka ya handu. Iya, taruh dah tuh bunda sebelahnya matengnya tadi tuh, yang 300.000 udah jadi roti. Iya. Ya Allah ya Rabbi, bunda ngobrol dah gimana kabarnya, kalau perlu kita sambil pijitin kakinya ya, pijit. Orang tua ngobrol nggak usah banyak-banyak karena yang ngobrol itu juga biasanya. Iya, yang penting disapa bunda. Nah dapat dah setengah jam, belagak ngeliat jam dah saya. Mah janji mah, kenapa mau ngajak bunda ngajak makan keluar, yang diajak kan anaknya juga gitu kan. Iya gitu. Ya Allah ya Rabbi. Oh ya udah, jadi gimana pamitan? Saya ambil tuh yang 7 lembar di dalam amplop, saya cium tangan. Begitu tangan saya ketemu sama tangan Mitoha, ada keset-kesetnya, mentahnya. Terserah mau dibuat apaan sama dia, terserah udah. Ya Allah ya Rabbi bunda, kita pamitan. Wahai para anak mantu, termasuk diri ini yang sedang bicara, apa yang dikerjakan sama mertua kita? Ngelihat plastik kesukaannya di dalamnya, ngelihat amplop dirobek yang ada berderai air mata orang tua kita.
berderai bukan karena benci, berderai air mata karena bahagia, haru dan bangga. Ya Allah, apa sih artinya uang 1 juta rupiah cuman 10 lembar dibanding jasa ibunda kita. Saya pinjam bahasa Quran, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Perjuangan ibunda kita di saat mengandung kita, lelah bertambah lelah, capek bertambah capek. Di saat melahirkan diri ini, resiko bunda kalau nggak hidup mati. Allahu Akbar. 9 bulan lebih kita hisap darahnya. Tapi di saat mendapatkan perhatian yang begitu dari anak mantu, ya Allah, dia angkat tangan, dia minta pada Allah, ya Allah, mantu saya baik banget ya Allah, ya Allah, anak saya baik banget ya Allah. Di saat orang tua nangis, berderai air mata, bukan karena sakit hati, bahagia, bangga, meminta kepada Allah, ya Allah baik banget ya Allah, udah nggak ada halangan lagi, langsung Allah ACC dibikin baik, udah tuh, baik kesehatannya, baik rumah tangganya, baik rezekinya, baik anak cucu keturunannya. Tuh yang namanya orang tua sebagai keramat untuk mendapatkan kebahagiaan duniawi. Ya Allah, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Karomah. Tuh bunda, silahkan diamalkan kalau mau tuh. Bersyukur masih ada orang tua kalau masih hidup. Ya, kita kadang-kadang anak mantu punten di saat orang tua masih ada, masih sok porak-porak. Orang tua udah sakit, hidung udah selang, mulut selang, leher selang, baru anak mantu berbutan bawa parselmen gede-gedean. Udah nggak bisa makan dia, masih gagah tanya. Ya, saya tadi berjalan ke sini perjalanan, ditelepon, waduh, saya bilang adik kandung saya nelpon, nggak tahu dah pasti nih nyak saya ini bener. Apa ngucapnya? Tong, lu kemana aja sih Tong tuh? Emang seorang Betawi, Gendari udah punya anak masih dientong-tongin. Iya, lama ngapa sih mak segitu gitu? Iya, lu kemana aja kan kemarin kesini, kemarin kesini. Kapan lu kemari tuh orang tua? Besok saya bilang gitu. Iya, segitu bapak ayah bunda. Padahal anaknya banyak. Bikin buat senang orang tua kita, karena garantinya kata Quran, kau bikin senang pasti Allah bikin. Itu perintahnya sama, anis kulli wali walidaik, maksudnya kedudukannya Allah dan orang tua. Nah itu untuk menggapai keramat, karomah, kebahagiaan di dunia. Sangat yakin saya ya, karena berasa 2003 boro-boro punya pesantren. Bayang masih sumat sih kesana kemari ceramah, ya Allah ya Rabbi, naik motor kayak motor karisma cepek jigo tuh. Ya sesinya kan baru keluar dulu tuh 2003, betul nggak bunda? Iya ya Allah ya Rabbi, cuman saya nggak pernah sama orang tua saya itu apa yang diminta nggak pernah saya nolak, sekalipun belum bisa. Ya doain ya, mudah-mudahan ada rezekinya. Hari Jumat pulang khutbah. Ini 2005, cerita 2005 nih, pulang khutbah daerah Condet. Saya mampir ke emak saya, ke bapak saya. Selalu tuh amplop dari ya seorang kasih, kalau nggak pernah saya tahu udah saya kasih. Pas nyampe Fulfu, telepon bunyi, masih pakai Nokia pisang saat itu. Beneran lu bener. Atau kalau nggak Nokia pisang 5110 dah, yang musiknya panjang tuh, itu denger girang banget tuh udah asik, telepon masuk kan begitu dulu. Ya Allah ya Rabbi, baru begitu telepon, siapa nih? Ustadz ini dari Kemang. Kemang mana? Kemang Grand Kemang Hotel. Besok datangnya ke sini bawa fotokopi, bawa KTP, bawa kakak. Mau kenapa? Mau ngapain? Kan Ustadz tahun ini berangkat haji. Diinformasikan Oktober, November, berangkat Desember, cuma 2 bulan. Haza min fadli Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Bunda rahimakanallah, sampai kemarin saya ngomong tuh di Trans 7 di saat diwawancarai tuh yang namanya orang tua. Kenapa? Sayangnya sama anak, di saat udah 2 kali nuju orang tua laki meninggal dunia, dipanggil sama emak saya, sini dong. Kenapa? Datang saya, ya Allah, masuk kamar orang tua, ke orang tua, maksudnya diajak sama Umi tuh buka lemari, buka tulis suaranya. Kaget saya, di bawah ada kresek hitam.
gede tuh, buka ikatannya, buka, ya Allah, sama-sama nangis sama emak. Kenapa? Ternyata amplop banyak sekali, sekresek hitam besar tuh yang selama ini kita kasih hadiah ke orang tua belum pernah dipakai sama sekali, cuman dirobek doang. Tuh bunda, orang tua sayang sama anak, dia kalau dia butuh duit habis, tapi masih pada utuh. Tuh kebongkar setelah 2 kali nuju, 14 hari wafat saya punya abah, hampir begitu orang tua tuh. Ya tolong, ya masih punya keramat hidup, baik yang lengkap maupun tinggal sebelah, jangan kita abaikan mereka. Itu untuk menggapai surga dan rumah tangga kita. Kenapa? Tadi janji Allah, tadi nas Quran. Makanya saya contohkan tadi, nggak boleh pilih kasih, baik orang tua dan mertua sama. Ya, ya. Terserah dia ngomong apapun di luar, intinya sama udah. Kadang-kadang kan ada aja, ya bunda, ada aja, biar udah kita sebaik apapun, tapi kadang-kadang nggak dilihat cakepnya. Yarin, Gusti Allah boten sare, dia mah biarin lengah-lengah. Iya, ya itu duit kita bagi, dia mau apain terserah, lo mau robek terserah udah. Iya, yang penting kita sebagai dari anak udah membuat senang orang tua kita. Jelas bunda ya? Ya Allah ya Rabbi, jam 11 kurang 1/4. Ya, 2 huruf lagi kita selesaikan. Huruf yang kedua kaf, huruf ketiga alif. Nah, alif bunda, alif ini ya, alif ini lempeng. Alif lempeng, nggak ada yang belok-belok. Ya, tadi nun buat siapa? Istri. Maka titiknya di mana? Makanya apa tuh maknanya? Nikmat. Iya. Lah iya. Ya, nah ini alif nih buat suami. Jadi adil. Alif makanya di mana aja lempeng. Nggak ada alif yang belok-belok. Ada, paling baru belajar nulis huruf alif. Iya. Nah, ini buat suami, alifnya kata ulama fikih apa maknanya? Tadullu ala makna istiqomah. Tuh, istiqomah bunda. Ya, bunda nanti pesan ntar sama suaminya, bang, lu suami bang, lu alif bang. Iya, lu jaga bang alif lu bang, biar lurus. Alif kalau lurus jadi semuanya enak, nyaman. Berapa banyak rumah tangga pecah karena urusan alif nggak bisa lurus. Beneran udah. Hati-hati lo, di Sukabumi nggak ada maerat tuh dah lo. Iya. Makanya maknanya istiqomah. Ya, Bang Ari itu udah nikah belum? Udah, alif lurus. Iya, istiqomah. Bunda, itu kalau alif nggak bisa lurus, nggak bisa punya anak. Iya, namanya kenimputan. Iya, istiqomah. Istiqomah itu bagaimana Zat? Istiqomah itu kalau makna etimologinya persis kita contohin karang di lautan, kehantem sama ombak, bergeser nggak dia? Manteng udah, istiqomah. Ini bunda ngaji di Rumil, istiqomah, bahkan makin barokah saya lihat, makin nyaman. Ini baru ini lagi saya diundang, sedih padahal. Iya. Aku mah apa tuh? Naik rakit barang sari di sakitnya tuh di sini. Lah iya. Gitu, nggak apa-apa sih Ri, nggak apa-apa. Iya, banyak yang baru, aku yang lama dilupakan. Iya. Ya Allah. Beneran bunda. Ya, dulu kan udah lama di sini, baru ini lagi Dodi ngaban, udah ambil dot ambil. Kenapa? Tadi saya bilang kan, kenapa minum madu anget-anget, hati rindu banget tuh. Iya. Ya Allah, ya. Bunda. Oh, tinggal Ari ntar urusan tentang Insya Allah bisa diatur kok. Ya, bunda. Ya, jadi istiqomah. Ini berat bunda istiqomah. Karang di lautan kehantem ombak, bergeser nggak dia? Istiqomah. Karang di lautan kehantem badai, bergeser nggak dia? Istiqomah. Karang kehantem tsunami, bergeser nggak dia?
Istiqomah bagaimana punya hati kita nih di Rumil. Istiqomah mau kapanpun jadwal ngajinya emang udah niat lillahi ta'ala, udah mau siapapun guru ngajinya, siapapun ustadz-ustadznya, saya niat ngaji lillahi ta'ala, udah istiqomah. Iya, jangan pakai pilih-pilih Bunda. Sama saya pun sebagai yang namanya ustadznya diundang ke sana kemari, Masya Allah. Kenapa bisa berkah? Tadi sama orang tua kita bakti istiqomah, sama istri pun demikian, secara profesional diganti. Bunda besok Ramadan ketemu lagi sama saya jelang maghrib, jangan ganti SCTV dah tuh, sambil promosi ini gitu lah. Iya, kaget saya kemarin 2 bulan yang lalu, Sabtu Bang Haji Deddy Mijuar telepon, Ustadz kenapa bantuin lagi Ramadannya, doain Bang Haji biar ada umur. Kenapa lah, masih 3 bulan udah diundang kan begitu. Sekali lagi, oh tadi kau buat senang orang tua kamu, Allah bikin lancar, tenang. Iya, kamu gak kayak promosi gimana, tenang aja, udah ntar luak kuat kopi gak jalan lagi, udah begitu berkah. Kenapa? Tadi keramat hidupnya. Nah tinggal kita istiqomahkan, ini tugas suami. Istiqomah, ya Allah Bunda, makanya dalam Quran di saat bisa istiqomah, lihat tuh dalam Al-Quran di dunia dulu, di dunia surat ke-41 juz ke-24 ayat 30 sampai 32. Istiqomah, orang yang bisa istiqomah. Apa Qurannya berbunyi? Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Tuh Bunda, surat apa tadi? Fusilat. Ayat berapa tadi tuh? 30, 31, 32. Orang-orang yang bisa istiqomah. Jadi nggak usah ngeliatin orang, ngaji nggak usah ngandelin orang. Udah kita meniat lillahi ta'ala, istiqomah. Udah mau ada yang namanya guru si fulan, mau ada ustadz, udah jalanin. Mau minggu pertama, minggu kedua, yang penting berangkat keluar dari rumah udah atas ridho suami. Udah bismillah, istiqomah. Apa kata Quran? Ayat ke-31-nya langsung tuh. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Nahnu. Dari bentuk kalimatnya aja udah dipilih tuh pakai nahnu. Nahnu itu bentuk penghormatan Bunda. Bukan Allah banyak. Ustadz kan Allah wahid, tunggal. Kenapa pakai nahnu? Bukan begitu coy maknanya kalau belajar bahasa Arab. Iya, ini ada yang baru belajar bahasa baru-baru awal-awal. Berarti Allah banyak, bukan begitu. Itu bentuk penghormatan. Saya jadi MC, ternyata yang datang Bapak Presiden kita, nggak mungkin saya ucap saya yang kami hormati. Bentuk bahasa tuh beda di saat kita menghormati, ya bahasa Al-Quran begini, ini bentuk penghormatan buat mereka yang istiqomah. Nahnu, kami kata Allah, awliyaukum, pelindung kamu, fid dunya wa fil akhirah, baik dunia bahkan besok kelak di akhirat. Walakum matastahi anfusukum, apa yang kamu pengen di dunia, kamu mau healing, kamu mau umroh, kamu mau dikasih. Kenapa? Akulah pelindung kamu. Kalau Gusti Allah udah jadi pelindung Bunda, udah ikan bawal sayur terong, udah lo jual gue borong. Iya Bunda, tuh ini yang berat, berat berat. Ya Allah, berat istiqomah. Yang ringan namanya istirahat. Iya, yang berat istiqomah. Tuh Bunda yang mahal. Nah makanya termasuk juga dalam rumah tangga buat suami berat. Suami gagah, jabatan lagi sedang naik, duit banyak,
Kalau ibu jadi nunnya tadi nggak pintar-pintar bisa bikin nikmat, bu, di luar WhatsApp masuk udah gampang banget. DP kelihatan cantik, masuk bahasanya I miss you. Coba kalau nggak istiqomah, merasa dibalas lagi you miss me, you and me, pak kumis itu kan gitu. Lah, cuman karena istiqomah, ya Allah, enggak sudah menjaga komitmen rumah tangga. Nggak apa-apa, sekarang istri saya dulu baru nikah langsing, sekarang udah jadi langsung. Istiqomah tuh ya, itu buat ayang bebnya. Huruf terakhir haknya hikmatun. Apa artinya hikmatun? Hikmah ini artinya ilmu yang harus terus kita gali dari para guru-guru kita. Banyak hadir di majelis-majelis ilmu seperti di Rumil ini. Itu untuk mendapatkan hikmah. Ya, jadi bunda, kalau kita ngaji hari ini, bunda pulang nggak dapat yang manfaat, jangan ngaji lagi Ustaz pantun, jangan. Iya, saya pantun bukan menjadi objek utama, itu selingan. Bunda perhatikan. Pantun, ya Allah, pas banget udah nyender. Bunda atas kipas angin. Itu setan ini kan paling demen banget udah. Ngaji sampai jam 11 lewat. Mohon maaf kurang ya, sampai 1 jam lebih. Itu kalau yang nggak kuat-kuat iman, ya Allah, ada yang udah megangin perut aja. Lah iya, kenapa Neng? Obat batuk dari kota Tipar, mata ngantuk, perut berasa lapar. Ada yang udah berapa kali ganti kaki. Lah iya, lah nggak apa-apa. Ini duduk dari sila, tapi belonjor begitu. Lah nggak apa-apa, saya ngomelin. Tanya lagi, kenapa Neng? Ya Allah, saat obat batuk dari rawa bugel, saya duduk dari jam 9, mata ngantuk, pantat rada pegel. Ada. Tuh, selingan biar bunda nggak ngantuk. Gitu. Lagi saya bikin pantun nggak sembarangan. Insya Allah pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih enak dilihat. Saya bikin pantun nggak asal-asalan, syarat mengandung arti juga nasihat. Iya, ya istiqomah berarti biar bisa istiqomah laki gimana caranya? 1, naik kereta pakai kacamata, jangan ada dusta di antara kita. Tuh. 2, bagaimana biar istiqomah? Salamin ke lakinya. 2, ada suling, ada peniti, jangan pernah berpaling ke lain hati. Tuh. Begitu. Nggak sembarangan. Bang, kenapa Neng? Sebab aku mau Bang. Kenapa? Aku mau ke Sukabumi, tapi lewatnya lewat jalan tajur. Aku mau punya suami, tapi suami yang betul-betul jujur. Kan begitu. Iya. Betul nggak bunda? Apalagi Neng? Ada lagi Bang. Apa? Aku mau dibelikan tinta, tapi tinta yang dari Belgia. Aku mau Bang, kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku selalu bahagia. Tuh. Lah iya. Ya Allah ya Rabbi. Bunda, selesai sudah tuh makna nikah. Semoga kita paham dan bisa mengamalkannya. Ya, sampai di sini semoga bisa bermanfaat. Ya, saya serahkan lagi kepada pengatur acara kita. Mantun lagi bunda. Masya Allah Ustadz. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya, pelajarannya pada pagi hari ini. Saya kasih pantun ya Ustadz ya. Baru bikin. Naik angkot ke Ciputat, tidak lupa membawa buah alpukat. Kami senang dengan tausiah Ustadz karena penuh ilmu yang bermanfaat. Amin. Satu lagi. Satu lagi Ustadz. Biji selasih, biji mangga, biji pepaya, biji tomat. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga berkah dunia akhirat. Masya Allah. Semoga insya Allah bulan depan. Lu namanya makan paya. Iya. Masya Allah Ustadz. Insya Allah nanti kita jumpa lagi ya Ustadz ya. Tahun depan ya Ustadz ya. Minggu depan. Oh minggu depan. Minggu depan Mbak Vera. Wow, minggu depan Ustadz ditantang minggu depan. Bukan tahun depan, minggu depan. Masya Allah.
Baik Ustadz, jazakumullah khair atas ilmunya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.